MasterChef Indonesia Season 10 segera. Ustadz Yusuf Mansur lagi, Ustadz Yusuf Mansur lagi. Nyaris saban minggu, kasus investasi bodong yang menahbiskan UYM sebagai tergugat disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang Kota maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus investasi tambang batubara kembali digelar. Ironisnya, saat memasuki momen krusial di mana dalam mediasi, UYM sebagai tergugat 3 harus datang untuk bertemu dengan pihak menggugat, lagi-lagi Ustadz bernama asli Jaman Nur Khotib Mansur itu tak menampakkan batang hidungnya. Yang lebih parah, surat kuasa yang dibawa kuasa hukum UYM dan diserahkan ke majelis hakim hanya surat kuasa bawah tangan, bukan surat kuasa resmi yang sudah bermaterai dan ditandatangani oleh pihak terkait. Lalu benarkah mediasi tak bisa digelar tanpa surat kuasa resmi dari UYM? Sesuai dengan perintah mediator kemarin agar prinsipalnya itu tergugat 3 Yusuf Mansur, kemudian tergugat 4 BMT Darussalam Madani, yaitu pengurusnya hadir pada sidang hari ini. Tetapi sesuai dengan fakta, hari ini tergugat 3 Yusuf Mansur juga tidak hadir, kemudian BMT Darussalam pengurusnya juga tidak hadir, kemudian mengutus pengacara. Surat kuasa istimewanya di bawah tangan, sesuai dengan undang-undang, itu surat kuasa istimewa itu syaratnya harus dibuat otentik. Otentik itu artinya dibuat di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang. Karena ini surat kuasa istimewanya masih salah, sehingga saya tidak mau mengadakan pembicaraan tentang mediasi hari ini. Pada mediasi sebelumnya diminta untuk kehadiran prinsipal dalam kapasitas masing-masing dan sebagai itikat baik karena ada beberapa hal ketentuan di dalam Perma nomor 1 2016 tentang wajib mediasi itu tentang mengenai ketidakhadiran prinsipal, tetapi bukan berarti kewajiban itu mutlak sifatnya karena bisa diwakilkan kuasanya. Seolah sadar bakal diberondong pertanyaan oleh awak media, kuasa hukum UYM buru-buru menghindari awak media. Hanya kuasa hukum BMT Madani Darussalam sebagai tergugat 4 yang bersedia menjawab pertanyaan wartawan. Sebagai penggugat, Zainal Mustafa dan Amal berharap hati nurani UYM terketuk untuk menyelesaikan kasus hukum yang dipicu oleh ketidakjujurannya dalam berbisnis. Alih-alih menjanjikan keuntungan 11,7% pada 250 investor batubara pada tahun 2009 silam, UYM justru lari dari tanggung jawabnya sebagai komisaris PT Padi Partner Perkasa, perusahaan yang bergerak di bidang batubara. Kepada investor, UYM mengaku bangkrut dan berjanji akan mengembalikan dana plus keuntungan secara mencicil. Tapi tunggu punya tunggu, dari awal 2010 hingga 2022, janji UYM tak bisa dipegang. Walhasil, jalur hukum perdata terpaksa ditempuh para investor batubara yang mengalami kerugian secara material dan imaterial. Tapi benarkah jika UYM punya itikat baik, para penggugat siap menurunkan nominal gugatan? Atau tetap kekeh menggugat 98,7 triliun? Investasi yang sudah ditanam ke perusahaannya, yang waktu itu Yusuf Mansur mengaku bahwa di sana dia berkedudukan sebagai komisaris ya. Artinya perusahaan dia gitu, yang sudah ditanamkan ke sana sekitar kekurangannya masih 50 miliar itu ya dikembalikan, kan begitu. Bagian dari investor itu kan 11,3. Karena hampir 12 tahun tidak dibayar, tentu saya kali-kalikan kan, seperti di bank itu. Jatuhnya adalah 98,7 triliun. Tergantung dia berani bayar berapa kan. Kesan mengulur-ulur waktu terasa sekali dalam kasus investasi batubara UYM. Ayah Wirda Mansur itu terkesan tidak kooperatif dan selalu beralasan sibuk tausiah kepada majelis hakim. Padahal sidang kasus investasi batubara sudah bergulir 4 bulan lebih, namun agenda mediasi saja belum terlewati. Tak heran para investor batubara sempat menggeruduk rumah UYM di kawasan Cipondo, Tangerang dan membacakan mubahalah secara sepihak di depan kuasa hukum UYM. Mungkinkah kuatnya persatuan para korban investasi batubara membuat UYM ciut? Tadi alasannya karena kesibukan-kesibukan saja.
Ini kan ini kan sudah lagu lama lah. Kalau Yusuf Mansur mengatakan bahwa ini posisinya sedang ada kesibukan, kami silaturahmi dua kali silaturahmi ke sana. Lebih dulu memberikan tahu, yang pertama dia ke Yaman, terus kemudian 2 minggu sebelumnya itu Pelita 5 Pilar yang kami minta untuk mengurus izin dan lain sebagainya sudah memberikan surat, juga tidak ada di tempat. Terima kasih sekali lagi buat yang udah motong dan yang udah memfilarkan kayak apa tahu. Semua ada kebaikan buat saya dan saya terima itu sebagai nasihat. Emang ada apa sih? Ya ada kesalahan saya begitu. Nah doain dah supaya saya bisa memperbaiki kesalahan saya dan bisa menyelesaikan PR-PR. Namanya juga kita usaha, ya nggak? Namanya usaha kan kadang kita berhasil, kadang kita belajar. Namanya orang dagang, kadang kita untung, kadang kita belajar. Yang penting pelajaran yang pengen kemudian di-share kepada keluarga kami dan anak-anak kami khususnya dan santri-santri adalah never quit. Jangan berhenti. Jalan aja terus. Insya Allah mudah-mudahan pelajaran kemudian hari ini saya mempunyai tanggungan, saya punya PR, saya punya kemudian beban, saya punya utang. Pelajaran saya menyelesaikan ini semua juga bisa menjadi pelajaran teman-teman semua. Ya kalau Yusuf Mansur ini kan selalu ngomong manis lah kalau di media, selalu buat narasi-narasi yang enak-enak didengar, manis dan lain sebagainya, agamis, tapi kenyataannya seperti itu gitu loh. Edukasi bagi masyarakat untuk tidak terkecoh lagi mengikuti program-program sedekah sambil berinvestasi yang dicanangkan oleh Yusuf Mansur. Yang ketiga, kami meminta dan menghimbau untuk tobat kepada Yusuf Mansur, segera bertobat. Dan salah satu syarat untuk tobat adalah kembalikan hak sesama hamba sesuai dengan yang pernah dijanjikan oleh beliau.